Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Daniel Diantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Ini maaf juga ada pertanyaan yang sudah lama dikirimkan, tapi saya baru sempat menjawab. Ini pertanyaan dari saudara Aris Budi. Pertanyaannya adalah, terima kasih Romo, saya mau bertanya lagi. Ya, mungkin sudah ada pertanyaan, saya jawab dulu ya. Di gereja ortodoks ada Romo yang tidak selibat, memiliki istri dan anak-anak. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Romo tersebut juga boleh memiliki pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarganya? Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa pendeta Protestan yang juga merangkap sebagai pengusaha, memiliki kehidupan mewah, barang-barang bermerek, dan lain-lain seperti yang bisa kita lihat di akun Instagram @pastorinstyle. Kehidupan mewah tersebut kerap menjadi batu sandungan bagi sebagian umat. Namun, sebagian juga ada yang membela dengan alasan bahwa pendeta tersebut memiliki bisnis dan sudah kaya raya sebelum ditabiskan sebagai pendeta. Pertanyaan saya yang kedua, salahkah apabila seorang pemuka agama Kristen memiliki kehidupan mewah sekalipun itu hasil usahanya sendiri? Terima kasih Romo, Tuhan Yesus memberkati. Saudara Budi, terima kasih atas pertanyaan ini. Akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Romo tersebut juga boleh memiliki pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarganya? Saudara Budi, kalau mengikuti kitab suci sebenarnya, kalau dia menjadi full-time Romo dalam gereja, ya memang itu tanggung jawab gereja. Coba kita baca di dalam untuk membantu romonya ini dalam menghidupi keluarganya, sebagaimana yang kita baca dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik? Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Terima kasih. 1 Timotius 5 ayat 17 dan 18. Saya baca dalam bahasa aslinya begini. I kalos proestotes presbiteru diplis timis axiotusin malista I kopiontes en logo ke didaskalia. Presbiter, ya kata yang terjemahan penatua itu dari kata presbiter, dan presbiter itu bukan majelis gereja. Presbiter itu adalah gembala gereja. Dari mana tahu? 1 Petrus pasal 5 ayatnya 1 dan 2. 1 dulu. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada. Nah, berarti para penatua itu tugasnya menggembalakan. Jadi ini gembala gereja ya. Kalau istilah protesnya pendeta. Tapi dalam bahasa aslinya presbiter, dan saya adalah seorang presbiter. Nah, kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 17. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua. Nah, para presbiter, Paulus memanggil para presbiter karena dia yang mentabiskan mereka. Jadi Paulus menjadi pimpinan mereka, terus
supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Supaya para presbiter gereja datang ke Miletus. Dan setelah di Miletus, mereka dinasihati, dan salah satu dari nasihatnya adalah ayat 28. 28, karena itu jagalah dirimu Jagalah dirimu, hai penatua-penatua, dan jagalah seluruh kawanan. jagalah seluruh kawanan. Jadi tugasnya adalah memelihara, menjaga jemaat, domba-domba. Terus, Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik dan untuk mengembalakan. ya tugasmu untuk mengembalakan siapa? Penatua. Jadi penatua itu adalah pimpinan jemaat. Ya, nah kembali ke dalam 1 Timotius 5 ayat 19 tadi. 17. Penatua yang baik pimpinannya. Nah, berarti presbiter itu memimpin di dalam gerejanya. Terus Patut dihormati. patut dihormati dengan cara apa ini? Ya, 2 kali lipat. Jadi menurut Paulus, presbiter patut dihormati 2 kali lipat, Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan Nah mengajar. itu, terutama yang mementingkan tugasnya untuk berkhotbah dan mengajar, harus dihormati 2 kali lipat. Dengan cara apa? Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik? Nah, di situ ada ayat dalam Ulangan 25 ayat 4. Alasannya itu dari perjanjian lama, Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Mengapa? Supaya si lembu ini kalau mulutnya diberangus, kalau dia lapar, ada pohon-pohon di sekitarnya tidak bisa makan. Jadi biar saja lembu itu mengirik apa? Mengirik gandum lah itu. Irikannya kan dari batu, berputar gini. Jadi kalau daun dia bisa makan. Artinya kalau binatang ini bekerja, ya biar dia makan. Maka akhirnya dikatakan dalam ayat ini, ayat 18 ini, Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. nah, berarti kalau gitu penghormatan itu ada kaitannya dengan upah. Ada kaitannya dengan gaji. Seharusnya gitu. Jadi kalau dihormati dengan kali lipat, ya kalau dia memikirkan baik, harus dinaikkan gajinya gitu. Kalau gerejanya sudah mampu. Sebab ada perintah di dalam Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itu. Baiklah dia yang Menerima pengajaran dari firman, dari penatuanya tadi, dari presbiternya tadi. Oke, terus membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Inilah tugasnya umat. Jadi secara umum memang presbiter digaji oleh gereja. Tapi itu bukan satu-satunya. Karena ada kalanya di mana pekabarnya Injil ini, dalam ini Paulus, bekerja tanpa minta upah dan tidak digaji. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 18. Ayat 1-3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Itu dia. Paulus dan Aquila dan Priscilla ternyata tidak digaji. Dia bekerja sebagai apa? Tukang kemah. Dan itulah yang dikatakan. Makanya ketika dia dikritik masalah keuangan, dia menjawab dengan tegas. Kok kamu ngeritik saya gitu? Saya aja nggak minta apa-apa sama kamu.
Coba kita baca ayat yang pasal 1 Korintus 9. Ayat yang ke-3 sampai dengan 5. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Berarti menjadi hamba Tuhan itu, menjadi pelayan Tuhan itu selalu banyak kritik. Maka kalau mau melayani Tuhan harus siap jadi tong sampah karena dilempari dengan macam-macam sampah kita. Ya, terus? Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, kamu kritik saya seolah-olah saya minta uang ke sana kemari. Bukankah aku punya hak untuk makan dan minum? Lah uangnya dari mana kalau aku makan dan minum dan tidak mendapat sumbangan? Terus? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain? Ya, seharusnya kami punya hak itu. Kenapa kamu mengkritik saya gitu? Terus? Dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan? Ya, atau aku dan Barnabas apa yang tidak dibebaskan dari pekerjaan tangan? Berarti mereka berdua juga bekerja. Terus? Ayat 12. Ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kami. Nah, karena di situ di Korintus waktu ada guru-guru palsu. Mereka minta dibayar gitu loh. Nah, Paulus mengkritik mereka ganti. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Mengapa? Sebab Paulus pendiri dari gereja Korintus. Haknya lebih besar untuk diberi. Terus? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Nah, Paulus tidak berkenan itu, minta digaji, minta mendapat ini dan itu. Terus? Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Dengan apa? Dengan bekerja sendiri. Jadi apa? Jadi tukang kemah. Terus? Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ya, itu. Supaya jangan menjadi rintangan. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus? Iya, imam-imam di tempat kudus itu mendapat dagingnya dari daging persembahan. Apa yang diberikan umat perpuluhan kepada dia. Dia mendapat bagian dari tempat kudus. Terus? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Makanya kalau itu prinsipnya, kita baca kalau begitu. Kalau dalam perjanjian lama itu seperti itu prinsipnya, maka ayat 14 prinsip yang sama berlaku. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Harus hidup dari jalan itu. Dari mana? Ya dari persembahan umat yang menerima firman. Tapi ayat yang 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Ya enggak, aku enggak iri sama orang-orang itu. Biar aja kamu bayar dia, silahkan. Aku enggak. Terus? Sebab aku lebih suka mati daripada melakukannya. Terus? Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Oke. Jadi megah karena dia membayar sendiri. Oleh karena itu dari prinsip ini ada presbiter-presbiter yang tidak digaji. Kami di Indonesia ya tidak ada gaji secara formal, belum ada. Persembahan sana sini ya. Jadi kalau disuruh tanya dari mana rumah hidup, ya ada persembahan sana sini. Tapi bukan dari umat itu. Nah nanti kalau kami sudah besar, ya tentunya nanti akan dikatakan dalam 1 Timotius tadi. Pasal 5:19. Presbiter-presbiter yang baik pimpinannya harus dihormati dua kali lipat. Dalam hal ini gajinya. Jelas ya? Jadi kalau ditanya apakah Romo yang tidak menikah ini, yang menikah ini, yang punya keluarga boleh bekerja? Boleh. Paulus bekerja, Barnabas bekerja, Priska dan Aquila bekerja. Dan dalam gereja ortodoks Amerika banyak yang memulai jemaat umat baru, ya ada yang dokter, ada yang ya bekerja, ada yang dibuka restoran gitu. Yang jadi masalah.
Karena orang butuh hidup, gitu kan? Teruskan, apakah reformator juga boleh memilih pekerjaan sampingan untuk menghidupi keluarganya? Boleh. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa pendeta Protestan yang juga merangkap sebagai pengusaha, memiliki kehidupan mewah, barang-barang bermerek, dan lain-lain, seperti yang bisa kita lihat di akun Instagram @pastorinstyle. Itu bukan gaya hidup orang ortodoks ya. Biasanya pendeta-pendeta yang begitu karena mengikuti teologi kemakmuran. Maka yang akan dipamerkan adalah diberkati secara fisik gitu. Kalau ortodoks kan enggak, orang pakaian aja pakai jubah pirem kayak gini mah, bagaimana mau merek bermerek? Ada jubah bermerek, ada yang branded, ya enggak lah. Pakaiannya seperti ini. Dan kami diajar untuk menghidupi, untuk mengendalikan batin, untuk tidak terikat pada yang duniawi seperti orang dunia. Kami diingatkan untuk itu. Paulus pun begitu kan. Para rasul pun begitu. Ya, yang hidup mewah itu ya orang duniawi. Kalau namanya seorang romo, jadi bapak, ya harus hidup dalam kesederhanaan. Kalau punya uang pun, bukan untuk dipamer-pamerkan dengan baju bagus dan lain-lain, enggak. Malah dibagikan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan itu. Karena ada perintah di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Asal saja gitu, pelayanan tanpa arah gitu. Terus? Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Jadi kalau tubuh dilatih, tubuh itu bukan dibiarkan untuk dirawat, untuk dipamer-pamerkan kedagingannya. Di ortodoks kita banyak puasa, banyak ini. Nah gimana kita mau mewah-mewah? Puasa 40 hari pada waktu Paskah, puasa 40 hari pada waktu Natal, puasa pada waktu peringatan para rasul, puasa pada waktu peringatan kematian Bunda Maria. Banyak puasa mewah bagaimana? Ya toh? Dan selalu kita harus memeriksa diri ke dalam. Itu bukan gaya hidup ortodoks memang seperti itu. Ya, Roma 4 ayat pasal 13 ayatnya 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kalau kita mengatakan begini, dan sebagai Romo harus memberi contoh, masa sih Romo bisa hidup mewah? Kalau ada, ya itu bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan. Apakah tidak ada begitu? Ya ada saja, namanya manusia kok. Manusia belum jadi malaikat. Manusia belum menjadi orang suci, belum semuanya. Jadi kalau mungkin saudara dengar ada episkop ini atau peromo ini melakukan ini dan apa-apa gitu, ya itu pelanggaran. Apa bisa melanggar? Namanya manusia. Itu kan kehendak bebas dia. Kita mau menuruti ajaran kitab suci atau mengikuti kemauan kita sendiri, begitu. Jadi kalau secara resmi menurut Alkitab itulah yang harus dilakukan. Baik mengenai kemewahan tadi. Kehidupan mewah tersebut kerap menjadi batu sandungan bagi sebagian umat, ya tentunya lah, tentu mewah. Namun sebagian juga ada yang membela dengan alasan bahwa pendeta tersebut memilih bisnis. Nah kalau sudah bisnis, betulkah ada kemurnian hati untuk jujur, untuk mau memberi dan lain-lain? Ya. Dan sudah kaya raya sebelum ditabiskan sebagai pendeta. Ya, meskipun sudah kaya raya, apa tidak ada perubahan gaya hidup? Dengan kerendahan hati, untuk tidak merawat tubuh dan lain-lain ini. Mengendalikan tadi, coba ayat 1 Korintus 9 ayat 27.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruh. Oke, melatih tubuh dan menguasainya. Bukan dibiarkan, dimewah-mewahkan seperti ini. Merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya, bukan. Terus, pertanyaan saya yang kedua, salahkah apabila seorang pemuka agama Kristen memiliki kehidupan mewah sekalipun itu hasil usahanya sendiri? Hidup mewah itu selalu mengikuti keinginan daging. Padahal kita diperintahkan untuk mengalahkan daging dan hawa nafsunya. Tidak mungkin hidup mewah tidak akan dikuasai oleh keinginan daging itu. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu Matikanlah dalam dirimu apa? segala sesuatu yang duniawi, Dan segala sesuatu yang duniawi. Lah kok malah dikobar-kobarkan? Kalau kaya pun, ya bukan untuk menunjukkan kemewahan. Itu mengobar-kobarkan apa tadi? Kedagingan. Baca lagi. karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, ini keserakahan. Ingin yang lebih gitu kan. Kalau bisnisnya murni bisnis ya jadi begitu nanti. Padahal itu yang harus dimatikan. Terus? Yang sama dengan penyembahan Oke, karena itu menjadi prioritas. Nah, kalau prioritasnya tubuh, ya Tuhannya perutnya itu. Kalau prioritasnya keserakahan uang, maka itu berhalanya ya ke uang tadi. Coba kita baca dalam Filipi 3:19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut. Tuhan mereka adalah perut mereka karena keinginan perut dimanja sehingga tidak ada pengendalian. Makanya dalam ortodoks banyak puasa, banyak doa berlama-lama dan lain-lain, tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu inilah. Kalau seorang pemuka agama mengajar orang untuk mengendalikan hawa nafsu dan dirinya sendiri tidak mengendalikan hawa nafsunya sendiri, ya umatnya dituntun kemana? Ya saya kira itu saudara ya. Dari kacamata ortodoks ya memang beda sekali dengan pendekatan dari aliran-aliran semacam itu. Kita tidak percaya pada ajaran teologi kemakmuran. Kita menolak itu. Terima kasih Romo, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kembali Saudara Budi, Tuhan memberkati juga. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Supaya